Berarti yang pertama, kita berutang kehadiran di gereja, baik di gedung gereja, baik di rumah maupun secara online seperti saat ini. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara sekalian melalui renungan harian Tenang Bersama Tuhan Channel. Di hari yang lalu, renungan kita berbicara tentang doa Yesus agar para murid-murid menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Dengan kesatuan tersebut, orang percaya disiapkan Tuhan untuk ke surga. Luar biasa. Terlebih-lebih di masa COVID saat ini, kita sudah masuk dalam era the new normal, normal baru, dituntut ketaatan dan adaptasi diri. Hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Melalui ayat ini, Yohanes menyimpulkan pemikirannya tentang persekutuan dengan Allah. Ia berbicara tentang kedatangan Kristus. Itu akan menjadi hari bersukacita atau penyesalan, tergantung pada kualitas persekutuan kita dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Yohanes mengingatkan kita akan 4 hal. Yang pertama, Yesus menyatakan dirinya. Yang kedua, tentang hari kedatangannya. Yang ketiga, jangan malu. Dan yang keempat, tinggallah di dalam Kristus. Yang pertama, Yesus menyatakan dirinya, memunculkan dirinya, menampilkan dirinya. Yesus menyatakan dirinya dalam 3 dimensi waktu. Pada masa lalu, yang mana dia datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa manusia. Pada masa kini, yang mana dia menampakkan diri di hadapan Allah sebagai pengantara kita. Pada masa depan, yang mana dia datang kedua kali, menghakimi dan menghantar kita pada keabadian surga. Yang kedua, tentang hari kedatangannya. Percayakah saudara tentang hari kedatangannya yang kedua kali? 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Petrus mengatakan bahwa kita hidup di tengah-tengah pengejek, orang-orang jahat dan penyesat yang akan membuat kita ragu akan kedatangannya kedua kali. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sejak kakek saya ada sampai matinya, tidak datang tuh Yesus kedua kalinya. Itu banyak ungkapan orang. Bahkan banyak orang percaya berada pada posisi mereka memang tidak menyangkal kembalinya Yesus kedua kalinya, namun hidupnya seolah-olah kembalinya Yesus tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Ingat faktanya bahwa Yesus suatu hari akan kembali tanpa terduga. Dia telah memberitahukan itu kepada kita bahwa dia akan kembali dan dia akan menaati perkataannya itu. Dia akan menggenapi janjinya itu. Dia akan melaksanakan firman-Nya itu. Itu faktanya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap fakta kembalinya Tuhan kita itu? Yang pertama, kita harus berjaga-jaga atas kedatangannya.
Yang kedua, kita harus merindukan atau menyukai kedatangannya. Yang ketiga, kita harus hidup untuk kedatangannya kembali. Pesan yang ketiga yaitu kita bisa malu. Kembalinya Kristus harus menjadi peristiwa yang menggembirakan, tetapi tidak untuk beberapa orang. Kita tahu mengapa itu tidak akan menggembirakan bagi orang yang tidak percaya, tetapi Yohanes mengatakan itu juga akan menjadi hari yang memalukan bagi sebagian orang percaya. Ketika Yesus kembali, beberapa orang Kristen akan sangat malu tentang kehidupan mereka yang tidak konsisten beriman. Sehingga ketika mereka melihat kedatangannya kedua kali, mereka akan merasa malu. Saudaraku yang terkasih, pesan yang keempat, tinggallah di dalam Kristus. Yohanes memberitahu kita ini untuk membantu kita dapat berdiri di hadapan Yesus dengan percaya diri ketika dia datang kembali. Kata tinggal adalah suatu yang penting yang harus dilakukan. Bukan tentang keselamatan kita, tetapi agar berjalan dekat dengan Tuhan dalam persekutuan harian. Tinggal di dalam Dia akan melibatkan setidaknya 3 hal. Yang pertama, itu berarti tinggal di dalam firman-Nya. Berarti kita perlu mempelajari firman-Nya, kita perlu mengingat firman-Nya, dan kita juga perlu membagikan firman-Nya bagi orang lain. Itu juga berarti tinggal di hadirat-Nya melalui doa-doa kita setiap hari. Kita dapat memasuki hadirat Tuhan dan mengizinkannya memenuhi kehidupan kita. Untuk membersihkan hidup kita, untuk mengendalikan hidup kita, untuk mengubah hidup kita. Juga itu berarti tinggal bersama umat-Nya. Gereja adalah tempat di mana Tuhan telah mempercayakan kebenaran-Nya kepada jemaat lokal. Jika kita ingin bersekutu dengan Allah, kita perlu terlibat di dalam gereja, di mana kebenaran firman Allah dinyatakan. Berarti yang pertama, kita berutang kehadiran di gereja, baik di gedung gereja, baik di rumah maupun secara online seperti saat ini. Yang kedua, kita berutang pada gereja karena gereja sudah mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan pribadi kita, dan bahkan gereja sudah memenuhi kebutuhan kerohanian kita sehingga kita berutang pada gereja. Yang ketiga, kita berutang partisipasi kita di gereja. Ini sangat penting menunjukkan bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Semoga kita masing-masing hidup sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh Tuhan kita ketika Dia kembali. Jika Kristus akan kembali hari ini, apakah itu akan menjadi hari bersukacita untuk saudara atau penyesalan? Inilah renungan bagi kita di masa-masa COVID ini, sehingga kita bisa melihat betapa pentingnya perenungan firman Tuhan hari ini dalam menyongsong kedatangannya kedua kali dalam kehidupan kita pribadi, bahkan kehidupan bersama dengan umat, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Allah dipermuliakan. Amin.